Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kita hari ini kita akan membahas namanya translasi dalam matematika. Pernahkah kalian memperhatikan atau menggeser sebuah benda dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memutar dan mengubah ukurannya? Nah, dalam matematika hal ini kita sebut dengan namanya translasi atau pergeseran. Jadi apa itu translasi? Nah, untuk translasi ini sebenarnya adalah sebuah materi daripada transformasi geometri. Nah, berkaitan dengan namanya geometri atau namanya ini adalah bangun datar. Yang dia di sini bersifat atau melakukan namanya pergeseran atau perubahan tempat. Dalam hal ini, pergeseran yang dimaksud adalah memindahkan objek tanpa rotasi atau refleksi. Maksudnya tanpa rotasi apa? Tanpa perputaran arah dan juga tanpa namanya perpantulan. Jadi murni di sini adalah pergeseran. Dan dalam halnya ini juga yang dimaksud pergeseran, maka ada posisi awal dan ada namanya posisi baru. Nah, posisi baru ini dia ditentukan daripada namanya nilai titik translasinya itu tadi. Nah, posisi baru ini adalah setiap titik yang berpindah sejauh dari arah yang sama. Jadi semula ada titik lama dan juga di sini ada namanya titik baru atau disebut dengan namanya posisi baru. Dan terakhir ada namanya vektor translasi. Ini adalah arah atau misalnya petunjuk, menunjukkan arah dan juga jarak daripada pergeseran. Jadi di sini pergeseran itu adalah sifatnya, posisi baru itu adalah hasilnya, dan vektor translasi ini adalah petunjuk yang mempengaruhi daripada namanya posisi awal yang menghasilkan posisi baru ini nanti. Jadi dalam hal ini vektor ini dia ini adalah hasil tambahnya. Vektor ini adalah hasil tambah daripada namanya titik awal ditambah dengan vektor, dia akan menghasilkan titik baru. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Untuk sifat-sifat translasi di sini ada ukuran dan bentuk tetap. Jadi untuk isometriknya ukuran dan bentuk objektif ini tidak berubah, hanya posisi saja yang bergeser. Orientasinya sama, arah objek tetap sama dan juga tidak ada putaran atau perbalikan. Translasi pada bidang kuadran Kartesius di sini ada namanya titik awal yaitu X dan Y. Posisi objek sebelum namanya translasi. Garis X ini adalah namanya garis daripada garis horizontal dan Y ini adalah garis daripada garis vertikal. Adapun vektor A dan vektor B ini menentukan perubahan daripada garis X dan garis Y. Garis vektor A ini untuk yang mempengaruhi nilai X atau nilai horizontal, dan juga vektor B ini yang mempengaruhi nilai Y atau garis vertikal ini nanti. Dan titik akhir ini adalah hasil daripada penjumlahan antara titik awal dan juga namanya vektor ini. Jadi di sini titik awal ditambah dengan vektor akan menghasilkan namanya titik akhir. Nah, tanpa penggunaan kuadran Kartesius, jadi kita bisa menggunakan namanya cara yang seperti ini lagi. Nah, contoh soal menerjemahkan titik. Soal pertama kita di sini mendapatkan titik A yaitu 3,5 di sini. 3,5 ini kita translasikan sejauh 2, -1. Ya, semula dia posisinya di sini 3,5, kita translasikan ke arah 5 ke arah 2,1. Dalam hal ini berarti garis aksis atau aksis X, garis X ini yang semula dia adalah 3, vektornya di sini adalah 2. Maka di sini akan menghasilkan garis atau aksis X yang baru yaitu adalah angka 5. Begitu pula dengan yang Y. Nah, maka menghasilkan di sini 4 karena tadi awalnya adalah 5. Mendapatkan vektor B-nya itu adalah -1, hasilnya adalah 4. Yang dimana titik A yang baru ini yang semula dia ada 3,5 di sini berubah menjadi 5,4. Nah, apakah translasi ada dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Yang pertama pada permainan catur, yang kedua ketika kita melakukan dekorasi, dan yang terakhir itu adalah ketika kita melakukan namanya transportasi atau perpindahan tempat, terutama menggunakan namanya kereta yang mana arahnya nggak berubah-ubah, tapi dia di sini tetap menuju satu arah. Ya, itu saja dulu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.